Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Hai, dengan saya Febrian. Di video update ini, kita akan membahas sedikit tentang masalah cross networking yang ada di internal kita. Jadi, intinya adalah di Herbal Tomb. Jadi, yang ada di network kita itu seperti ini kasusnya ya. Kurang lebih, ini gambarnya yang agak mewakili ya, kurang lebih yang ini. Karena saya males buat sendiri. Nah, jadi di sini, di modem kita yang pertama ini ada yang ada di rumah. Nah, modem ini, modem IndiHome, dia juga sudah sekalian WiFi. Nah, jadi di awalnya kita pakai hanya di sini. Kemudian setelah kita tambah toko, kita harus mengkoneksikan WiFi yang di sini ke sini, tapi tetap terkoneksi dengan kabel. Kalau sebelumnya ini konek ke sini dengan menggunakan range extender itu agak kurang bagus karena sinyalnya tetap putus-putus walaupun WiFi-nya berdekatan ya, walaupun sinyalnya kuat tapi tetap terputus-putus. Dan akhirnya kita putuskan dari kantor ini atau dari toko kita konekkan ke rumah menggunakan kabel. Kita tarik kabel sekitar di atas 10 meter ya. Nah, kendalanya adalah ketika kita konekkan ini beda. Di sini udah beda network. Di sini 192.168.0.1. Ini yang defaultnya di sini 92.168.0.1. Dan di sini ketika sudah disetting ternyata 192.168.1.1. Nah, mengkoneksikan dua network ini ternyata itu PR banget, dan ini yang jadi masalah kita berbulan-bulan. Dan kita nyoba-nyoba nyari cara routing. Dulu yang saya lakukan adalah ketika ini di toko lainnya, maksudnya di posisinya ini di toko lain, saya sempat buat sendiri dari sini ke sini bisa connect, tapi dengan routing. Nah, sekarang kendalanya untuk ngerouting lagi udah cukup makan waktu dan jelimet sehingga nggak bisa dicoba-coba lagi karena waktunya nggak terlalu banyak untuk potong. Jadi untuk ngoprek-ngoprek itu udah nggak banyak waktu. Akhirnya ternyata masalahnya sangat simple. Jadi untuk mengkoneksikan dua WiFi ini yang ada internetnya, ini yang lokal atau yang di kantor, ini dikonekkan ke sini dengan kabel. Dan caranya adalah cukup ketika login, ini TP-Link yang ada di kantor. Dan ini yang pusat, yang IndiHome, yang dia ada gangguan. Gangguannya adalah berupa aurot yang tak diinginkan. Dan ini IP yang di rumah yang connect ke IndiHome. Kemudian di sini titik 02 ini adalah network yang ada di kantor. Jadi ini dikonekkan ke IndiHome. Dan caranya benar-benar sederhana ternyata, Masya Allah. Yang selama ini dilakukan adalah kita men-setting access point kedua ini atau router kedua ini, TP-Link, sebagai standar wireless router, sehingga kita harus membuat dua network yang berbeda di sini. Ini ada dua network yang berbeda, harus mikirin routing, gimana cara routing. Sementara saya bukan lagi anak IT yang pintar tentang routing. Dan itu kekeliruannya. Jadi kenapa harus setting standar wireless router? Ternyata caranya cukup kita rubah sebagai access point. Maka dia, si TP-Link ini, sebagai network kedua, otomatis mengikuti settingnya si network pertama ini tanpa ada perubahan apapun, tanpa harus punya network sendiri. Dia akan ngikut ke subnetnya yang ada di pusat ini, yang ada di rumah kasus ini ya. Jadi cukup dicolokkan, kemudian disetting sebagai access point, kemudian di save. Udah, habis itu otomatis jalan. Tinggal kita setting networknya, apakah dia mau punya static IP seperti ini, supaya kita lebih mudah untuk settingnya di kemudian hari. Dan kemudian mungkin DHCP yang ada di sini di disable karena sudah ada bawaan dari si pusat ini, si IndiHome di kasus ini ya. Nah, jadi sesimpel itu caranya untuk mengatasi cross networking yang ada di sini. Nggak perlu jelimet mikirin rumus atau
cara apapun, cara yang macam-macam untuk mengatasinya, cukup kita mempelajari bagaimana cara melakukan settingnya yang benar. Nah, pelajarannya di sini untuk IT support khususnya. IT support kita harapkan tidak malu-malu untuk mengoprek, melakukan percobaan-percobaan seperti ini. Dan yang ini biasanya saya malas kerjain adalah karena harus mempelajari ini secara mendalam, sementara pekerjaan lain juga banyak menunggu, sehingga benar-benar nggak ada waktu untuk ngoprek urusan networking ini. Tapi untuk divisi yang memang bertanggung jawab di sini, kita harapkan kedepannya punya keberanian untuk ngoprek, nyari, dan tentunya mengerjakannya di luar jam operasional supaya tidak mengganggu teman-teman yang sedang bekerja di toko atau di kantor. Nah, jadi itu yang harus dimiliki di tim IT support adalah berani mencoba, berani berinovasi, dan berani untuk mempelajari hal baru, karena untuk urusan teknologi kita sangat-sangat mencoba hal-hal yang baru untuk membuat banyak pekerjaan jauh lebih efisien, dan gak masalah untuk percobaan dan salah selama itu bisa dipertanggungjawabkan dan tetap dilakukan di luar jam operasional supaya tidak mengganggu. Mungkin demikian sedikit share dari saya. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin.